Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala'i wal waba'i wal maradi wal alam jismuhu mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un alal lafi wal qalam Samsi duha, badri duja, nuril huda, misbahid walam Abil qasimi syidil qawnain wa syafi'i thaqalain Muhammad ibn Abdillah Sayyidil Arabi wal Ajam Nabiyil Haramain mahbubun inda Rabbil Masyriqaini wal Maghribain Ya ayyuhal mustaquna li nuri jamali Sallu alaihi wa sallimu taslima. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malam hari ini kita semua masih sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita semua, bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar sampai akhir Ramadan nanti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita sudah sampai pada malam yang ke-15 atau 14 hari puasa. Mudah-mudahan kita selalu terjaga kesehatannya dan mudah-mudahan seluruh anggota keluarga kita semua dalam keadaan baik dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita sampai kepada pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Bab menerangkan perintah kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Ma'ruf, amar ma'ruf itu dapat kita mengerti, dapat kita pahami, yaitu memerintahkan segala kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Itu amar ma'ruf. Adapun nahi mungkar, mencegah kemungkaran, yaitu mencegah semua perbuatan dan perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam dan bertentangan pula dengan akal sehat. Di sini musannaf mengawali dengan satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Orang yang beriman, laki-laki dan perempuan itu adalah penolong, pelindung bagi yang lain.
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyerukan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Ya. Orang mukmin atau orang yang beriman itu adalah saling menjaga antara satu dengan yang lainnya dengan cara memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi orang yang tidak saling menjaga atau tidak mau memerintahkan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, ini tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Kok nggak enak sekali? Tapi aku ini nggak enak. Gak kurungu suaraku dulu. Mohon maaf para pemirsa, ini agak ada gangguan teknis. Enak yang tadi aja, yang pertama. Agak dikecilin aja. Qala Imam Ghazali, afahimtal ayah annaman hajaruhuma kharaja minal mu'minin. Dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar itu tergolong orang-orang yang keluar dari golongannya orang-orang yang beriman. Wa qalat Qurtubi ja'alahumallahu firqan bainal mu'minina wal munafikin. Allah menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Jadi orang yang beriman akan selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan orang-orang yang munafik ini tidak mau melakukannya. Wa akhraja Muslimun an Abi Sa'id al-Khudri qala. Hadis dari Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kamu sekalian kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah merubah daripada kemungkaran itu dengan tangannya. Arti merubah dengan tangannya ini adalah bentuk gerakan yang nyata bahwasanya kita bergerak dan melakukan hal-hal yang mencegah kemungkaran, atau bisa dikatakan dengan tangannya di sini adalah mencegah kemungkaran dengan ketegasan, bukan berarti dengan kekerasan. Kenapa? Karena tangan ini bisa dilakukan apa saja. Selain melakukan hal yang keras, hal yang menyakiti, mengintimidasi, atau hal-hal yang lain, tangan juga bisa digunakan untuk merangkul, memberi, menolong, dan yang lain-lain. Fa illam yastati fa bilisanihi. Jika dengan tangannya dia tidak mampu, maka
rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau dengan lisannya pun tidak mampu, maka hendaknya dia bergerak dengan hati. Wadzalika at'aful iman, orang yang hanya ingkar di dalam batinnya ketika melihat kemungkaran, maka ini dikatakan adalah at'aful iman, orang yang lemah imannya. Wal bazaru, dari al-bazar, al-islamu samaniyatu ashumin, Islam itu ada 8 kelompok. Al-islamu asyhadatani sahmun, Islam dengan mengucapkan 2 syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang mana itu? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu namanya adalah 2 kalimat syahadat. Sahmun ini adalah bagian yang pertama. Jadi Islam itu bagian yang pertama, kelompok yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Wassolatu sahmun, yang kedua adalah mengerjakan sholat, adalah bagian daripada kelompok Islam. Wazakatu fahmun, dan yang ketiga adalah mengerjakan zakat. Jadi yang kedua tadi melakukan sholat itu adalah salah satu kelompok Islam. Maka orang yang tidak melakukan sholat ini keislamannya tidak sempurna, bahkan rukun Islamnya ini tidak penuh, karena rukun Islam yang kedua adalah melakukan sholat 5 waktu, khususnya sholat fardu. Banyak sekarang orang-orang di zaman sekarang ini baik perilakunya tapi melupakan sholatnya. Banyak yang hanya karena pekerjaan duniawi melupakan sholatnya, padahal awwaluma yuhasabu bihi as-sholah. Yang pertama besok di alam kubur itu yang dihisab pertama-tama adalah tentang sholat. Bagaimana mengerjakan sholatnya, apakah bolong-bolong atau rajin, bagaimana sholatnya, apakah dikerjakan dengan khusyuk, dengan benar atau tidak, atau dikerjakan dengan sembrono. Maka diancam oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnauna ma'un. Di antaranya adalah orang yang mengerjakan sholat tapi lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya itu yang bagaimana? Sholatnya tidak khusyuk, sholatnya hatinya tidak menghadap kepada Allah. Marilah kita semua belajar mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kalau Imam Ghazali menyampaikan bahwasanya untuk mencapai kekhusyukan dalam sholat ini ada 4 jalan. Yang pertama adalah tafahum, yaitu memahami tentang makna sholat, memahami tentang bacaan-bacaan sholat. Jadi mulai Fatihahnya kita harus paham artinya, kemudian bacaan-bacaan yang lain itu kita paham tentang arti daripada bacaan sholat itu, sehingga kalau kita paham makna daripada sholat, bacaan sholat itu, kita akan lebih menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dikatakan oleh Imam Ghazali al-haya, yaitu perasaan malu di hadapan Allah. Malu kita sebagai hambanya banyak melakukan hal-hal yang tidak baik,
banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sehingga kita ketika mengerjakan sholat itu kita punya perasaan malu di hadapan Allah. Karena kita sedikit melakukan kebaikan, tetapi banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, khauf, yaitu merasa takut kepada Allah, takut dengan ancaman-ancaman Allah, takut ketika meninggalkan sholat nanti kita akan mendapatkan siksa di hari akhir, di hari akhirat. Takut kalau kita mendapatkan murka dari Allah ketika kita melupakan sholat, melupakan mengerjakan sholat. Yang keempat adalah ar-roja, mengharap. Jadi kita di dalam sholat itu harus penuh pengharapan kepada Allah bahwasanya dosa yang kita lakukan itu Allah akan mengampuni. Seberapapun kecil amal yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah selalu menerimanya. Mudah-mudahan Allah selalu menilai apa yang kita lakukan itu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kelompok yang ketiga tadi adalah az-zakatu. Zakat, sahmun adalah bagian daripada kelompok orang-orang Islam. Zakat ini ada zakat amal atau zakat harta, dan ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini dilakukan setiap bulan Ramadan. Waktu wajibnya membayar zakat fitrah itu adalah terakhir di bulan Ramadan ketika malam takbir. Tetapi boleh dilakukan zakat ini mulai dari awal Ramadan. Tetapi kewajiban membayar zakat itu adalah terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan. Itu adalah wajibnya membayar zakat fitrah. Kalau zakat mal nanti ada kategori-kategori, ada syarat-syarat tertentu. Di antaranya yang jelas adalah mencapai nisabnya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, was-shaumu sahmun. Yang keempat adalah puasa. Yang di sini adalah puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah kita pada kali ini berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dari Allah, penuh maghfirah dari Allah, dan bulan di mana Allah akan memerdekakan para hamba-hambanya dari api neraka. Jadi bulan Ramadan ini sepertiga di awal adalah turunnya rahmat Allah, sepertiga di tengah adalah maghfirah atau ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sepertiga di akhir itu adalah idku minan nar. Allah memerdekakan para hamba-hambanya yang beriman, yang menjalankan puasanya dengan ikhlas, dimerdekakan, dibebaskan dari neraka. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan dengan keikhlasan hatinya, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut. Ghufira ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang telah dilakukan dan dosa-dosa yang akan datang semua oleh Allah diampuni bagi orang-orang yang menjalankan puasa dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahijul baiti sahmun. Yang kelima adalah mengerjakan ibadah haji. Ini adalah kelompok Islam yang kelima. Mengerjakan ibadah haji di bulan
Dzulhijjah, bukan umroh ya. Jadi yang wajib itu adalah ibadah haji. Wal amru bil ma'rufi sahmun, memerintahkan kepada kebaikan juga salah satu kelompok daripada Islam. Jadi memerintahkan kebaikan itu adalah kelompok daripada Islam. Wan nahyu anil munkari sahmun, dan mencegah, melarang dari perbuatan mungkar itu juga daripada kelompoknya orang Islam. Wal jihadu fi sabilillah, dan jihad berjuang di jalan Allah sahmun, salah satu kelompok orang Islam. Wa qad khaba man la sahmalahu, dan sungguh merugi orang-orang yang tidak masuk dalam kelompok-kelompok tersebut. Wal Asbihani, hadis dari Asbihani, la tazalu la ilaha illallah tanfa'u man qalaha, tidak henti-hentinya lafaz la ilaha illallah itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang mengucapkannya. Wa taruddu anhumul adzab, dan akan menolak darinya azab-azab Allah. Wan nikmata, dan kemurkaan Allah. Malam yastahifu bihaqqiha, selagi orang yang berucap la ilaha illallah tadi tidak meremehkan, menggampangkan hak-hak daripada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal istighfafu bihaqqiha, apa yang menyebabkan meremehkan hak-hak daripada la ilaha illallah? Qala, Rasulullah menjawab, yadharul amala bima'asillah fala yunkiru wala yughayyiru, diperlihatkan amal-amal maksiat kepada Allah tetapi dia tidak ingkar dan tidak mau merubah kemungkaran tersebut. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini kemanfaatannya akan hilang ketika tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa huwa aidon, dari Asbihani juga, ayyuhan nas murru bil ma'rufi wanhau 'anil munkar, wahai para manusia, perintahlah dengan kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran. Qabla an tad'wallah fala yastajibu lakum, sebelum engkau berdoa kepada Allah sehingga Allah tidak mengabulkan untukmu. Wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum, dan sebelum engkau memohon ampunan kepada Allah maka Allah tidak akan mengampuninya. Maksudnya apa? Orang yang berdoa kepada Allah ini akan dikabulkan oleh Allah ketika mereka mau menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika mereka mau merubah kemungkaran-kemungkaran yang dia lihat dan mengajak kepada kebaikan kepada orang yang di sekelilingnya. Dan dosanya akan diampuni ketika mau menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar juga. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan satu syarat terkabulkannya doa. Innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari la yadfa'u rizqan wa la yuqarribu ajalan. Sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran itu
tidak menolak rezeki, dan tidak mendekatkan kepada ajal atau kematian. Wal ahbaru minal yahudi warrobani minan nasara lamma tarakul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim tsumma ammu bil bala. Diceritakan dari kelompok kaum Yahudi dan pendeta-pendeta dari kaum Nasrani, lamma tarakul amra bil ma'ruf, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan meninggalkan mencegah dari kemungkaran, la'anahumullahu, maka Allah melaknatinya, ala lisani anbiya'ihim, dengan lisannya nabi-nabi Allah. Tsumma amu bil bala, kemudian mereka diliputi dengan bala. Jadi bisa jadi bala yang terjadi sekarang ini karena melemahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak sekali di zaman sekarang ini ada di sekeliling kita, di sekitar kita kemungkaran, tetapi kita mendiamkan diri, tidak melakukan apa-apa. Ini salah satu penyebab daripada Allah menurunkan bala. Dan salah satu terhijabnya, terdindingnya doa-doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun, marilah kita upayakan agar kita selalu mengajak kepada saudara-saudara kita untuk mengerjakan kebaikan. Sekecil apapun kita harus mengajak saudara-saudara kita untuk meninggalkan kemungkaran. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis dari Abu Dawud dan Tirmidzi, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultani jairin. Paling afdalnya jihad, paling utamanya jihad itu adalah kalimatu haqqin inda sultani jairin, menyampaikan perkara yang hak kepada penguasa-penguasa yang berbuat zalim, penguasa yang berbuat tidak benar, tidak adil. Jadi kita harus mengingatkan para penguasa-penguasa di tengah-tengah kita ini, bagi mereka penguasa yang berbuat tidak adil, kita ingatkan dengan cara yang baik. Wa Ruzain annar rajula yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati. Hadis dari Ruzain, sesungguhnya ada seorang laki-laki itu selalu bergantung kepada laki-laki yang lain besok di hari kiamat. Wa huwa la ya'rifuhu, padahal ini tidak saling mengenal, tetapi ini yang salah satu ini gandeng terus, pengen digandeng terus dengan laki-laki yang satunya ini. Fayaqulu lahu malaka inni ilayya wa ma baini wa bainuka ma'rifatun. Apa yang engkau perbuat ini, saya tidak pernah mengenalmu di dunia. Kenapa kau selalu mengikuti di hari kiamat ini, mengikuti aku? Dulu di dunia kita tidak pernah saling mengenal. Fayaqulu, maka si laki-laki yang satunya ini menjawab, kuntu tarani alal khoto'i wal munkari wala tanhani. Kunta tarani alal khoto'i wal munkari wala tanhani. Engkau dulu di dunia pernah melihatku berbuat maksiat, berbuat kesalahan, tetapi engkau tidak pernah mencegahnya, engkau tidak pernah melarangnya, sehingga saya di saat ini, di hari akhir ini, menuntut kepadamu, memohon pertolongan kepadamu. Jadi tanggung jawab bagi kita semua, ketika melihat kemungkaran tidak kita ingatkan, maka orang-orang yang berbuat maksiat itu besok di hari kiamat akan menggandeng kita
Wasaykhani yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnari. Hadis dari Syekhani dari Bukhari Muslim. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnari. Ada seorang laki-laki besok di hari kiamat, di hari akhirat, dilemparkan ke dalam neraka. Fatan kaliku aktabuhu, sehingga usus-ususnya perut, isi perutnya itu keluar semua. Fayaduru biha finnar, kemudian ini muter-muter di dalam neraka. Jadi dilempar sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya, sehingga isi daripada perutnya itu keluar semua, dan ini masih muter-muter terus di dalam neraka. Sebagaimana kama yadurul himar birihain, sebagaimana khimar mutar-mutar di penggilingan. Fayajtamu ahlun nar, maka para ahli neraka berkumpul alaih, atas kejadian ini. Fayaquluna, maka ahli neraka pada bertanya, ya fulan ma asabaka, wahai fulan, apa yang menimpamu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf, akankah engkau dulu di dunia ini tukang memerintahkan kebaikan, tukang dakwah, tukang ngaji, tukang pidato, wa tanhana 'anil munkar, dan selalu mengingatkan kita, mencegah daripada kemungkaran. Fayaqulu, maka laki-laki ini menjawab, qad kuntu amarukum bil ma'ruf wala atihi, memang betul saya dulu sering mengajak kebaikan, tapi saya sendiri tidak pernah melakukannya. Wa anhakum 'anil munkari wa atihi, dan saya biasa mengajak kalian meninggalkan kemungkaran, mengajak kalian meninggalkan maksiat, tetapi saya sendiri melakukannya. Maka ini besok di hari akhirat akan dilimpar ke neraka dengan sekeras-kerasnya, sehingga usus-ususnya, isi perutnya ini keluar semua. Wal Baihaqi, hadis dari Baihaqi, al-khawwahu azza wa jalla ila Jibril alaihissalam, Allah memberikan wahyu kepada Jibril alaihissalam, an aqlaba madinata kadza wa kadza bi ahliya, agar Jibril membalikkan salah satu kota, dibalikkan, ditenggelamkan beserta masyarakatnya, beserta penduduknya. Faqala, maka Jibril bertanya kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Rob, inna fihim abduka fulan lam ya'sika torfata ain. Ya Allah, di negara itu ada salah satu hambamu ya Allah, tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepadamu. Kenapa harus ditenggelamkan, harus dibalik itu negaranya? Faqala, maka Allah menjawab, atlibha alihi wa alihim, tenggelamkan dia beserta umat yang ada di situ. Fa inna wajahu lam yatama'ar fi sa'atin qaddun, sesungguhnya mukanya itu tidak pernah merah, tidak pernah merasa marah ketika melihat kemungkaran. Sedikit pun tidak ada rasa marah ketika melihat kemungkaran. Jadi ketika kita melihat kemaksiatan, ketika melihat kemungkaran, kita harus marah, kita harus tidak suka dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kita tidak boleh ridho dengan kemungkaran yang terjadi, kita tidak boleh ikhlas dengan kemaksiatan yang terjadi di sekeliling kita. Hadirin wa hadirat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa mengerjakan kebaikan dan mengajak saudara-saudara kita, terutama keluarga kita, itu adalah hal yang penting. Kenapa? Allah berfirman bahwasanya yang pertama kita jaga
itqu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang penting itu yang harus kita lakukan untuk memerintahkan kebaikan, mencegah dari segala kemaksiatan. Itu yang terpenting adalah keluarga kita sendiri. Setelah itu orang-orang yang di sekitar kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang ridho, ikhlas atas kemaksiatan yang terjadi. Jangan kita hanya menjadi orang yang diam, kemungkaran merajalela di mana-mana. Jangan kita orang yang pura-pura tidak melihat ketika terjadi kemaksiatan di mana-mana, terjadi kezaliman di mana-mana. Itu semua akan menjadi tuntutan nanti kepada kita semua di hari akhir, di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Allahumma ja'alna min ibadikas sholihin wa ulaikal muqarrabin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Amin ya rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan ada khilaf kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa khairan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.